perjalanan hidup gue tuh waktu masuk Lembah Hitam kayak begitu. Jadi pertama nyoba, kedua beli, ketiga gue jualan. Gue nodong pistol di lobi Hotel Regent kan zaman dulu. Coba aja sekarang, kok nggak dicari gue. Bener. Hari Rabu gue dimarahin guru, hari Kamisnya gue datang pagi. Jam 6 gue datang, gue boker di lacinya guru. Jadi tadi lo kesini ngelewatin rumah mantan? Bukan mantan sebenarnya, mantan deket. Gak sempet pacaran, cuma ada yang deket. Biasanya gitu-gitu lebih nyakitin gak sih? Kagak sih menurut gue. Karena kayak tanggung gitu loh, aduh belum gue apa-apain udah. Oh ya anjing. Pada saat itu gue gak mikir sama sekali ke sana. Itu tahun 2001, 2002 lah. Anjing udah 23 tahun yang lalu lah 2000. 2001 gue belum bisa ngaceng. Gila. Lu umur berapa 2001? 2001 gue berapa ya berarti? 20 kali ya? 20 ya? Kuliah. 20-an. Kuliah. Nah, kita kedatangan Wancoy. Hey. Teman-teman semua kembali lagi di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede, with your boy. Siapa lagi kalau bukan gue, Diku sebagai host. Dan kali ini, wah ini gue ngefans banget nih. Ini duta bandel Indonesia. Wancoy, tepuk tangan dong. Yes. Unang tuh bahasa unang tuh apa sih? Coy? Emang anjing tuh semenjak video itu keluar, gila DM gue isinya bahasa begituan semua. Mending bener gue gak mikir kan ya. Nah ini salah, gue mikir lagi. Ini salah, gue bilang harus gue iniin lagi balas. Gue kan orangnya yang balas DM gitu. Gue balas-balesin semuanya. Akhirnya pada belajar, yaudah bang, belajar bang. Udah akhirnya gue cari di Google, rumusnya udah gue kirim aja. Itu gimana? Coba jelasin yang bener kayak gimana Bang Wancoy? Unang itu, gue juga kalau disuruh jelasin rumusnya agak bingung. Misalkan gini deh, contoh dari kata toko. Ada dua suku kata kan, to sama ko kan. Nah ko-nya itu jadi gimana ya? Unang. Pokoknya hasilnya uka tonong. Nah, itu yang benar. Uka tonong. Oh. Nah, itu yang benar. Lu bisa nggak? Coba rumus. Uka tonong. Nah, itu toko. Itu sempat ngetren tahun berapa sih? Ya gue 2001-an segitu. Ya ngetren. Tapi kayaknya nggak cuma di daerah gue doang sih harusnya. Karena ada beberapa yang orang seumuran gue pada zaman kecilnya juga udah ada yang kayak begitu juga. Togo, bukan Togo Kogo, bukan Togo. Itu G. Kalau unang gitu. Gitu. Bang Wancoy. Sebenarnya Bang Wancoy ini siapa sih gitu? Mungkin kalau teman-teman banyak yang belum tahu siapa ya dirinya. Kalau gue lu dulu musisi, anak punk. Ya, gue dulu dari tahun 97 98 lah. Itu gue ngeband punk sama Gofar, sama Mantul, sama Diki, ada namanya Social Distrust. Setelah itu gue break, gue masuk ke Lembah Hitam. Nah, di situ gue hancur deh. Kehidupan gue hancur sampai akhir 2016 sorry. Apa banget ya? Lama. Karena beda-beda. Jadi naik tangga terus. Lembah Hitam tuh apa aja tuh Bang Wancoy? Semua gue dari semua narkoba sih kayaknya deh, semua narkoba. Jadi pertama ya itu yang gue bilang sempet dibikin baju juga sama Urban itu apa ya, hashtag gue ya. Itu I try, I buy, I sell. Nah, itu tuh. Nah, itu perjalanan hidup gue tuh waktu masuk Lembah Hitam kayak begitu. Jadi pertama nyoba, kedua beli, ketiga gue jualan. 2017 yang bikin lo berhenti itu apa? Tangkep. Ketangs. Pada akhirnya waktu itu anak gue baru setahun 2 tahun. Gue cuma minta sama aparatnya datengin anak gue dan terus dateng. Akhirnya gue emang ngapain katanya dateng? Gue cuma mau makan bareng, gue bilang gitu kan. Udah akhirnya dibeli makanan. Cuma tetap yang anjingnya makanan gue di luar, gue di dalam. Dia tangan gue lewat teralis gini. Nah di situ tuh langsung gue meleleh tuh di situ. Wah hancur deh. Akhirnya gue udah coba ngomong sama diri sendiri, kayaknya udah terakhir nih. Terus ngomong-ngomong soal, gue tahu lo tuh justru dari Bang Gopar ya, Bang Gopar nih. Yeah. Gue ngikutin Gopar dari gue SMA tuh, dia Twitter tuh apa, khotbah timeline, dia sampai bikin buku gitu-gitu gue ikutin sampai akhirnya, weh Wancoy ada di
podcast Gofar gue ngikutin dan gue ngakak banget coy. Gue ngakak banget yang kayak cing orang bandel banget, orang lucu banget nih gitu. Ini teman kecil. Sama Gofar enggak sebenarnya, kalau dibilang kecil banget enggak SMA. Baru kenal gue itu SMA 3. Oke. Baru yang deket-deketnya banget itu sekitar tahun 2000, berarti gue kelas 2 lah, kelas 2 SMA. Tahun 2000, Wancoy udah 2 SMA, gue TK, gue punya TK. Muka gue emang tua guys, jadi sorry ya, emang tua ya. Terus itu kayak merubah ini lo nggak sih Bang Wancoy, kayak sekarang lo jadi content creator ya nggak sih? Kalau dibilang content creator ya emang kerjaan gue sekarang ini sih, maksudnya penghasilan gue ya cuma dari sini sekarang, nggak ada kerjaan lain. Ya ada, sorry. Ada, kayak ya itu freelance-freelancean ada. Freelance itu fokus awal tuh, kayak lo tuh banyak yang nggak tahu nih, apa lo editor ya? Enggak, gue event. Oh, event gue. Gue orang event, khususnya di activation lah. Tapi kalau gue inget-inget video-video lo tuh, lo selalu cerita keisengan-isengan lo masa kecil, lo masih iseng nggak sampai sekarang? Kalau iseng zaman sekarang mungkin beda ya, nggak kayak dulu kan brutal banget. Belum ada kamera di mana-mana, belum ada apa-apa kan. Kalau zaman sekarang gue lakuin kayak begitu sih hancur gue. Yang mungkin lu pernah denger yang gue nodong pistol di lobi Hotel Regent kan zaman dulu. Coba aja sekarang kalau nggak dicari gue. Bener. Zaman dulu kan masih belum ada kamera CCTV lah ya, jadi aman. Keisengan lo yang paling kacau apa sih pas masa-masa dulu? Dari masa kecil gue emang udah iseng banget gue. Jadi pernah diomelin guru waktu SD itu kan, kebetulan emang SD gue deket sama rumah kan. Hari Rabu gue dimarahin guru, hari Kamisnya gue datang pagi. Jam 6 gue dateng, gue boker di lacinya guru. Saking dendamnya tuh gue dari kecil udah pendendam, anjing bego banget ya. Deh, akhirnya pada saat itu sekolah diiniin, ada apa nih, bu apa nih? Ada ketahuan nggak? Kagak. Nggak ketahuan, anjing. Tapi dari zaman dulu tuh di SD selalu ada ini nggak sih? Selalu ada kayak satu guru yang ini orangnya kelasnya ini. Bu, Ada itu biasanya tuh. Kalau SD itu kan satu guru semua pelajaran. Oh gitu. SD gue iya dulu. Jadi satu wali kelas ya udah ngajar semuanya. Semua. Kecuali agama sama olahraga beda. Iya. Gila ya guru-guru zaman dulu ya. Gaji kecil lagi. Iya. Diberakin lagi. Tapi nggak tahu deh, SD sekarang emang beda-beda gitu setiap mata pelajaran. Iya, waktu gue SD itu setiap pelajaran tuh beda-beda bang. Beda-beda? Beda-beda. Jadi matematika ini bahasa Indonesia dia, ini dia wali kelas ada lagi kayak gitu. Oh enggak. Kalau zaman gue waktu itu sama. Satu guru aja. Nah, sekarang lu udah punya anak nih. Gue nyender aman nggak sih? Aman dong. Ya kan lu udah punya anak. Kalau misalnya anak lu tiba-tiba berak di laci guru, Nggak apa-apa gue. nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue. Batasnya apa deh? Yang anak lu jangan nih. Ada Maling sama narkoba. Maling sama narkoba jangan deh. Selama itu gue masih coba bantu lah. Maksudnya kayak dia mau berantem segimana sih berantem anak kecil ya kan, ya namanya orang tua kita cuma bisa misahin, tenangin dia, udah gitu aja. Anak lu sekarang umur berapa sih? 2 SD. 2 SD. Dua Udah SD mulai itu jahil-jahil belum deh? Wow udah, kalau dia parah. Kayaknya lebih parah dari gue deh gue. Dia pernah waktu umur 5 tahun tuh naik odong-odong sendiri pernah loh. Dari Manggarai keliling Monas sendirian pernah dia. Anjir ngeri banget. Cuma kan ada tangga-tangganya. Oh, tengah-tengahnya. Iya. Lucu banget ya? Guanya main warnet. Ringan banget. Bercandaan anak zaman sekarang sama anak zaman dulu menurut lu ya? Iya. Beda nggak sih? Apalagi mental anak zaman sekarang. Ya bedanya cuma kalau sekarang udah lumayan 70% lah ya kayaknya ke gadget sih. Iya, kalau zaman dulu kan gadget nggak ada boro-boro. Ya maksudnya kita main ya kita pasti ketemu orang. Kalau sekarang nggak perlu ketemu orang juga hitungannya udah main Udah kan. main bener. Sama kalau gue ngeliatnya sekarang tuh apa aja di videoin sih. Iya, itu Kayak dia. yang menurut gue waktu gue SD, SMP, SMA ini biasa aja sih, cuma karena di videoin jadinya iya, jadi betul. kayak kasus gitu loh. Betul. Kalau nggak ada kamera, biasa aja sih. Iya. Nah ini ngefans banget nih, lu mau nanya apa sama Bang Coy nih? Ngefans banget ya? Jack Wancoy, Jack. Iya. Apa yang paling lu ingat dari Wancoy?
Bom ikan, kamar bom ikan bang. Gue inget banget tuh. Coba cerita dikit soal bom ikan, Bang Wancoy. Anjing. Kalau bom ikan sebenarnya nggak ada orangnya ya, nggak ada orangnya. Itu cuma umpamaan dari gua aja sebenarnya, asal-asal bacot gue. Jadi mungkin, aduh gue salah lagi nih ntar ngomong. Jadi sebenarnya Sensor boleh, sensor. Jadi sebenarnya yang dimaksud bom ikan itu adalah orang yang jadi sama cewek yang waktu gue taksir zaman SMA dulu. Oke. Gitu. Kayaknya kayak bom ikan. Penampakannya iya. Tapi masih sampai sekarang tuh. Apa bom tuh? Ikan sama si cewek itu. Oh masih, udah punya, maksudnya udah punya anak. Wih, langgar Merit banget itu ya. dia. Merit ya. Oh enggak, gue taunya dia itu justru udah merit. Waktu SMA enggak, bukan. Oke. Tapi si yang mukanya kayak bom ikan ini temen SMA lu juga? Bukan juga ya? bukan. Gue baru tahu setelah kita udah lama nggak ketemu, lihat-lihatan Instagram gitu kan. Oh ini lakinya ini ya, udah kayak gitu lah. Iya. Nah, gue mau nanya nih, dari lu anak SMA 3 dalam kehidupan lu di situ sampai akhirnya jadi penuh nih, Ya, pang-pangan nih, itu sejarahnya gimana, Bang Wancoy? justru gue dari SMP. Dari SMP. Yang kebetulan itu gue tahu pang-pangan itu dari abang gue sih. Abang gue waktu itu udah SMA-nya juga SMA 3. Ya banyak, SMA 3 itu lumayan banyak ngorbitin pang-pang zaman dulu deh, lumayan banyak. Jadi pengetahuan gue awalnya dari situ. Selain dari situ, gue punya tongkrongan atau tempat main di daerah Manggarai yang di situ lumayan banyak juga anak pang, kayak kalau lo tahu antiseptik. Nah itu areanya tangga gue. Jadi lumayan banyak lah, maksudnya source dari mana-mana gue. Antiseptik Berry. Pang tuh harus anak kabur dari rumah tinggal di jalanan, harus gitu nggak sih? Ya udah bahaya nih kok. Kalau ada yang lo mau ini boleh ya. Kalau ada yang kayak Dik jangan bahas ini nggak apa-apa ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Ini kan menurut gue ya. Lo kan nanya sama gue kan. Jadi gini Dik, maksudnya gue juga ngerasa dari pertama kali gue kenal yang namanya musik punk dari tahun 97-an sampai akhirnya punk udah lumayan berini, jadi ada punk di beat, ya lumayan berapa itu namanya apa? Evolusi ya? Berevolusi ya, gue nggak ngikutin. Jadi patokan gue cuma yang pertama kali gue kenal, kayak misalkan band Sex Pistols yang mereka juga ada di rekod gede juga, EMI. Kok sekarang kan punk kebanyakan orang mungkin malah ngelihat punk itu orang susah apa segala macem. Coba sekarang lo bayangin 97 98 itu mana ada sih internet? Orang dapat kaset punk, CD punk dari mana kalau bukan orang kaya? Itu sih sebenarnya yang gue pikir. Jadi kalau menurut lo, pernah gue digituin Dik, sampai gue berantem. Di waktu itu acara di UBK tahun berapa gue lupa deh. Berantem gue sama street punk. Gara-gara? Lupa gue gagarnya apa. Dia sempet ngatain gue, apaan lo punk putih bersih? Dalam hati gue ketawa aja kan. Jadi rasis nih kalau gue ngomong nih. Lu coba cari banyakan mana, punk putih atau punk negro, gue bilang di luar negeri. Akhirnya diem. Ya itu makanya maksud gue, kalau misalkan orang cuma ngelihat punk itu karena dekilnya, ininya, aduh jangan deh. Kalau gue karena menurut gue punk itu ya, kalau gue sekarang ini cuma dengar musiknya aja sih. Dengar musiknya aja. Tepuk tangan untuk Bang Wancoy. True punk. Jadi kalau misalkan simbol perlawanan ya cukup cuma dari liriknya aja. Kalau misalkan orang lihat gue sekarang udah berdamai sama korporat apa segala macam ya, mungkin udah apa ya? Udah jalan hidup lah kalau gue bilang ya. Ya, butuhan juga lah buat hidup, anak, semuanya gitu. Bang Wancoy ya. Tapi ngomong soal punk ya, dulu tuh justru gue waktu kuliah itu cerita dikit ya teman-teman ya. Gue sempet bikin tesis gue tentang punk justru. Tesis gue tentang punk dan bahkan tuh gue sampai ketemu sama Bobby Marginal yang ngobrol soal punk segala macam. Gue nanya hal yang sama kayak punk harus di jalanan, mabok, pinggir jalan gini-gini nggak sih, Bob? Enggak Dik katanya. Punk itu jujur sama diri lu. Iya. Kalau lu jujur sama diri lu punk katanya.
Kalau lu berpura-pura pakai baju punk, lu nggak punk karena lu nggak stay true, katanya lu harus true to yourself. Bahkan waktu itu kan dia buka tato tuh, terus kayak waktu mau nato dia bilang, lu udah izin belum orang tua lu? Kalau belum izin lu nggak punk. Izin sama orang tua tuh punk. Iya. Karena lu Oh, itu menurut Bobby ya? Gitu Bobby dia bilang gitu. Akhirnya terbuka lah pemikiran gue ya, punk itu ya nggak harus gaya lu, nggak harus apa lu. Iya. Gitu. Yang penting true aja lah gitu, nggak berpura-pura. Oh banyak lah, maksudnya bukan cuma punk sih, apalagi zaman sekarang kan zaman-zaman yang orang ngomongin suka skena lah, apa segala macam. Ya gue juga bingung, gue juga bingung sih, maksudnya kalau skena dalam arti harfiahnya kan ya lingkungan kan, isin kan. Iya. Lu sebagai pemain band, lu anak skena. Lu sebagai penonton band, lu anak skena. Lu panitia, lu skena. Iya. Ya itu kan artinya skena kan. Lu suka film? Skena. Skena. Iya. Ya makanya gue juga suka bingung kan anak sekarang ngomong skena. Skena. Pernah gue diwawancarain itu tentang skena. Ya, gue jawaban gue sama yang gue omongin sekarang. Ya kalau misalkan orang ngomongin skena ya arti yang sebenarnya aja paling gue bilang. Ini kita lagi di skena sekarang. Iya. Skena podcast. Ya, skena anggur. Skena anggur. Iya. Pendapat lo tentang skena Jaksel dan anak-anak yang kayak skena banget nih skena. Nggak tepat aja sih menurut gue. Penggunaan katanya nggak tepat banget. Iya, jadi kalau misalkan orang ngomong yang pakai baju band tuh baru anak skena, yang dengar perunggu itu anak skena, menurut gue, aduh, salah sih, salah. Salah dalam artian salah penempatannya aja. Oke, nih itu tuh, gue pakai baju dikit tuh skena banget, sekarang gue nggak juga, seorang anak rumahan. Sampai akhirnya terbentuk Grind Boys. Iya. Gimana sih? Itu teman-teman apa sih Grind Boys? Oh, Grind Boys itu sebenarnya teman-teman SMA. Gue, Rico, Gofar itu emang teman dari SMA. Jadi awalnya itu Gofar punya program yang namanya Ngobrak ya, kalau nggak salah ya. Nah, gue itu sebagai tamu waktu itu sama Rico. Akhirnya setelah dilihat penontonnya lumayan, terus ini akhirnya dibuatin program sama Gofar yang namanya Green Boys ini. Udah. Sampai sekarang. Penghasilan. Lu jadi orang semua ya, gue liat Rico juga gitu-gitu. Gue aja yang gini-gini aja. Masa sih ah? Tadi aja nih guys, nih buat yang nggak tahu ya, tadi Bang Wanco ditelepon sama anaknya, "Mbah, minta sepeda." Langsung dikirim. Gila, pria sudah matang tuh gitu guys, kalau anak minta sepeda, oke. Dikirim, keren. Kagak, gue udah janji dikit udah janji. Gitu. Apa ulang tahun? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga, karena gue lihat dia sepedanya kekecilan udah. Satu sepeda temennya dipinjam ya. Gue sebagai orang tua ngeliatnya ya kasihan aja. Ya beliin lah kalau lagi ada. Sepeda. Iya. Beli listrik. Ya enggak. Berat beli sayur lagi tadi. Tapi Grand Boss tuh ngomongin apa aja sih? Itu gue tuh yang gue tonton sih yang lucu-lucu tuh yang kayak apa kenakalan remaja zaman dulu gitu. Tapi sebenarnya ada apa sih isinya tuh? Apa sih tujuannya apa sih Grand Boss? Sejujurnya Grind Boys itu nggak pernah ada apa ya? Kayak studio kecil mungkin ada catatan-catatan khusus buat ditanyain atau gimana. Kalau di Grind Boys itu nggak ada. Ngalur ngidul aja. Iya. Awalnya apa? Ya dari situ udah ngalir terus. Tapi lumayan, dapat sejam-sejam ngomong-ngomong asal-asalan. Asik tuh. Tapi jujur sih gue selalu ngakak banget kalau dengar cerita lu, teman-teman lu. Tapi ngomong soal SMA 3 nih, kalau semua soal SMA 3. Iya. SMA 3 tuh kayak gimana sih Bang masa lu pas di masa-masa itu? Hancur. Sehancur apa sih? Dari nilai aja hancur. Sorry, maksudnya dari tahun angkatan setahun di atas gue, SMA 3 itu masuk masih dengan NEM 40 sekian. Oke. Angkatan gue drop, gue masuk SMA 3 cuma 36 NEM gue. Jadi ya lo bisa bayangin ya, berarti rata-ratanya anak-anak SMA pada saat itu emang segitu. Emang segitu nilainya. Dan bandel-bandel semuanya. Bandel, kalau dibilang bandel semua. Boleh nggak gue ibaratnya mengklaim lu atau Gofar atau teman-teman lu tuh orang paling bandel di SMA 3 atau ada lagi justru? Ada sih. Ada Lagi. Ada. Apa tuh? Apa sih gue pengen tahu dong ke yang lu inget di SMA 3 waktu itu, anjing nih ada orang waktu itu gini gitu. Oh banyak. Jadi kayak
gue nggak usah sebut nama lah ya, nggak enak ya. Jadi pada saat SMA itu emang dia jago basket lah, jagoan di basket lah maksudnya. Jadi tiap main basket tuh dia harus kena CIMS, kalau nggak bisa. Lu nggak jago? Kalau nggak jago. Oh nggak jago? Nggak jago. Dan sampai sekarang kemarin tuh gue temuin tuh anak, oh makin gila deh, makin gila. Lu pernah nggak punya teman ngajak minum, terus ke Senayan City, bukan gelasnya doang dibawa, bukan diplastikin hitam, botolnya ditaruh kantong belakang. Pernah nggak? Anjing nggak ada. Di eskalator gini, di eskalator, sensi anjing. Wah anjing, gue juga balik badan lah kok kayak gitu. Anjing, gue bilang gila banget nih. Anjing gokil Masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, tapi pas begitu sama gue mau nggak mau gue harus ngimbangin kan. Ya udah ikut gila jadinya. Iya. Tapi itu akhirnya di sensi apa-apa. dia kemana? Nggak apa-apa. Enggak, makan biasa. Nggak apa-apa. Botol itu. Dikantongin ya Masih botol. ada mereknya. Bangke, anjing keren banget. Dulu Gofar pernah cerita tuh, gue pernah sempat inget dia bilang pertama kali masuk SMA 3 nemu kondom di kelas pas dia masih baru masuk, bener gak sih itu? Ya, zaman itu iya ya. Kondom, jarum suntik. Zaman dulu iya. Oh, zaman dulu ya. Iya. Pas begitu gue masuk kan 98 ya. 98 tuh lagi eranya gila-gilaan sih. Iya, putau gitu Putau. Bang. Tapi bertanya deh, itu tuh di SMA 3 doang atau Semua SMA sih lain? kayaknya, semua. Semua ya, rata ya? Yang gue tahu ya kayak Sumbangsi, Asisi kayak gitu, wah lumayan Emang masanya kenceng ya, iya. masanya. Tapi SMA 3 sekarang gimana menurut lu? Udah oke sekarang. Oke. Jauh. Ntar malah ya? Jauh banget sama yang kemarin itu. Gue datang ke SMA 3 waktu ada acara ulang tahun, reuni akbar. Oh udah gila, udah ngaco. Maksudnya dalam artian secara gedung pun udah full AC semua, udah full, keren deh. Anak-anaknya juga jadi prestasi-prestasi ya sekarang. Iya, bentar lagi nih Green Boys diundang nih ulang tahun SMA 3. Gokil. Kapan tuh? Nanti kok nggak salah dari September kita kunjungan ke SMA 3, terus ada Green Boys main basket sama anak SMA 3 ada juga. Seru banget. Sama nanti ada acara puncaknya di bulan September atau Oktober gitu ya. Oke. Wah, doain semoga lancar Ya, acaranya, asik. Dan anak-anak SMA 3 lainnya bisa mengikuti jejak abang-abangnya ya, dan lebih positif lah. Yang positifnya ya. Positifnya lah ya. Iya. Positifnya lah ya. Yang negatif boleh sih tapi Boleh. Kontrol lah. Iya. Ingat tadi kata Bang Wancoy, maling dan narkoba, tolong. Iya, itu jangan deh. sampai lah. udah capek. Gitu Bang Wancoy. Bang Wancoy ada statement terakhir nggak sih untuk anak-anak muda di luar sana yang terinspirasi sama lu gitu, yang kayak gue pengen kayak Bang Wancoy. Gue pengen kayak Bang Wancoy, yang mana ini? Nah itu yang mananya ini. Yang mananya? Soalnya orang ngeliatnya lucu gue pengen ngelakuin ini ke teman gue. Oh iya Pengen iya ngelakuin iya ini iya ke iya orang-orang. iya. Ya sebenarnya kalau dari gue sendiri, gue nggak pernah ngelucu dan gue beberapa kali diajak suruh jadi apa? Stand up. Iya. Beberapa kali disuruh. Karena gue ngerasa gue nggak lucu. Maksudnya gue cuma ngomong apa yang gue kerjain aja. Lebih tepatnya jujur sama yang pernah dilakuin, sama yang sekarang, udah itu aja. Sebenarnya untuk Bang Wancoy dong, keren banget ya. Jadi diri lu sendiri aja udah cukup tuh. Punk rock banget nih. True punk tuh adalah stay true to yourself. Jadi diri sendiri, jangan pernah punya masalah sama tetangga, keluarga, sama orang lain dah. Intinya itu aja, lu bakalan hidup nyantai sih, enak sih harusnya. Buat untuk Bang Wancoy doi. Bang Wancoy, thank you banget nih udah mau mampir. Sama-sama Dika, studio kecil mantap, sukses dari studio kecil, studio tengah, jadi studio besar ntarnya ya. Amin. Studio gede bage lagi. Yeah. Ya. Kalau bisa ntar jadi hanggar nih. Jadi hanggar ya, ada pesawat, ada apa ya. Kacau ya. Kecil. Oke teman-teman, thank you banget udah mau nonton Studio Kecil kali ini bersama Bang Wancoy. Dan gue senang banget nih ketemu Bang Wancoy, ini idola gue juga nih. Wah, kenakalannya kacau. Jangan lupa terus saksikan Grind Boys di Green Boys ya. ya di YouTube Grind Boys, dan apa lagi sih Bang? Udah itu aja Grind sekarang. Boys aja ya.
Setiap hari apa tuh? Rabu malam. Setiap Rabu malam tuh nonton. Rabu malam jam 9 itu Green Boys tayang. Jadi masih aja yang banyak yang nanya, kapan bang, kapan video nggak keluar? Kan baru jam 8 anjing. Kan jam 9, udah gue bilang berapa kali jam 9. Jam 9 Rabu guys, jangan nanya lagi. Ya. Lu pantengin aja dah minggu depan ya. Dan terima kasih teman-teman udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kira-kira kita ngundang siapa lagi ke studio kecil podcast berikutnya. Dan bersama gue Diku dan ada Wanda oke? Wanda oke. See you next time. Bye bye.